Welcome back to my channel. Halo sahabat semuanya, jumpa lagi bersama saya Fitri Tarigan. Kali ini kita akan membahas tentang isu terkini kesehatan, yaitu COVID-19. Buat teman-teman, tetap semangat untuk menyaksikan video saya dari awal sampai akhir, supaya kita lebih paham lagi tentang COVID-19. Oke teman-teman, kita sama-sama belajar. Jika teman-teman ada masukan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel aku, subscribe, like, komen, dan share videonya supaya semakin semangat kita bersama-sama untuk belajar. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 1. Orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius, atau riwayat demam, disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan, seperti batuk atau sesak nafas atau sakit tenggorokan, pilek, pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Definisi operasional tersebut menjelaskan orang dengan status A. ODP, B. PDP, C. konfirmasi, D. OTG, atau E. COVID-19 positif, yaitu PDP. Definisi operasional untuk PDP atau pasien dalam pengawasan, orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demam lebih dari atau sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam disertai salah satu gejala atau tanda penyakit pernapasan seperti batuk atau sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek atau pneumonia ringan hingga berat, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Orang dengan demam lebih dari sama dengan 38 derajat Celcius atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Orang dengan ISPA berat atau pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Itu dia definisi operasional untuk PDP atau pasien dalam pengawasan. Soal nomor 2. Seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala disebut A. OTG, B. konfirmasi, C. positif COVID-19, D. kontak erat, atau E. kontak, yaitu kontak erat. Pembahasannya, kontak erat itu adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau kasus konfirmasi dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Yang termasuk ke dalam kontak erat itu adalah petugas kesehatan yang memeriksa, merawat, mengantar, dan membersihkan ruangan di tempat perawatan kasus tanpa menggunakan APD sesuai standar. Kemudian orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, termasuk tempat kerja, kelas, rumah, acara besar dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala. Kemudian orang yang bepergian bersama radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 hari setelah kasus timbul gejala.
yaitu penjelasan tentang kontak erat. Soal nomor 3, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang yaitu A. 10 hari, B. 12 hari, C. 14 hari, D. 16 hari, atau E. 18 hari. Yaitu 14 hari, C. Pembahasannya, tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernafas, dan hasil ronsen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru. Soal nomor 4. Pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau coronavirus disease COVID-19. Kapankah WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern atau disingkat KKMMD atau PHEIC? Kapankah WHO menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia? A. 7 Januari 2020, B. 15 Januari 2020, C. 20 Januari 2020, D. 25 Januari 2020, atau E. 30 Januari 2020. Yaitu 30 Januari 2020. Pembahasannya, pada 31 Desember 2019, WHO China Country Office melaporkan kasus pneumonia yang tidak diketahui etiologinya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pada tanggal 7 Januari 2020, China mengidentifikasi pneumonia yang tidak diketahui etiologinya tersebut sebagai jenis baru coronavirus atau coronavirus disease COVID-19. Pada tanggal 30 Januari, WHO telah menetapkan sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau Public Health Emergency of International Concern. Singkatannya KKMMD atau PHEIC. Penambahan jumlah kasus COVID-19 berlangsung cukup cepat dan sudah terjadi penyebaran antar negara. Berarti jawabannya ialah 30 Januari 2020. Soal nomor 5. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui A. Keringat, B. Tatap muka, C. Percikan batuk atau bersin, droplet, D. Percikan darah, atau E. Air seni. Yaitu percikan batuk atau bersin yang disebut droplet. Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui percikan batuk atau bersin yang disebut dengan droplet, tidak melalui udara. Soal nomor 6. Seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang dengan konfirmasi COVID-19 disebut A. Orang dalam pemantauan, B. Pasien dalam pengawasan, C. Orang tanpa gejala, D. Suspek, E. Konfirmasi positif COVID-19. Yaitu orang tanpa gejala atau OTG. Orang tanpa gejala atau OTG yaitu seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19. Orang tanpa gejala atau OTG merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19. Berarti seseorang yang tidak bergejala dan memiliki resiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 disebut dengan orang tanpa gejala atau OTG. Soal nomor 7.
Pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR merupakan definisi operasional dari A. PDP, B. Kasus konfirmasi, C. ODP, D. Suspek atau E. Kontak erat, yaitu kasus konfirmasi, di mana kasus konfirmasi itu merupakan pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR swab. Teman-teman harus bisa membedakan definisi operasional antara ODP, PDP, OTG maupun kasus konfirmasi. Sehingga pada saat soal menjelaskan sebuah cerita pasien dengan begini kita bisa mengetahui bahwa status tersebut masuk ke dalam OTG, PDP, ODP atau kasus konfirmasi. Kita ke soal nomor 8. Upaya surveillance merupakan pemantauan yang berlangsung terus-menerus terhadap kelompok beresiko terinfeksi COVID-19. Sedangkan pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah, termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi COVID-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi merupakan A. Pembebasan, B. Penyebaran, C. Karantina, D. Mawas diri atau E. Jaga jarak, yaitu C. Karantina, di mana kegiatan surveillance ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari karantina. Surveillance merupakan pemantauan yang berlangsung terus-menerus terhadap kelompok beresiko, sedangkan karantina merupakan pembatasan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu wilayah termasuk wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan atau terkontaminasi untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi dari COVID-19 tersebut. Sehingga jawabannya merupakan karantina. Soal nomor 9. Kegiatan surveillance terhadap OTG dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus positif COVID-19. Terhadap OTG atau orang tanpa gejala, dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-14 untuk pemeriksaan RT-PCR. Dilakukan pemeriksaan rapid test apabila tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR. Apabila hasil pemeriksaan pertama untuk rapid test menunjukkan hasil negatif, maka tata laksana selanjutnya adalah A. Karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing, pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR. B. Karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR. C. Karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. D. Karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing, kemudian dirujuk ke rumah sakit rujukan COVID untuk langsung dilakukan pemeriksaan RT-PCR. Atau E. Karantina di rumah dan 2 hari kemudian sudah bisa melakukan aktivitas di luar rumah seperti biasanya dengan menggunakan masker apabila ada gejala ringan seperti batuk atau pilek. Yang tepat ialah A. Pembahasannya, untuk orang tanpa gejala atau OTG, kegiatan surveillance dilakukan selama 14 hari sejak kontak terakhir dengan kasus positif COVID-19. Terhadap OTG ini dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-14 untuk RT-PCR. Apabila tidak ada RT-PCR, maka dilakukan pemeriksaan rapid test.
Nah, jika hasil pemeriksaan rapid test yang pertama menunjukkan hasil negatif, tata laksana selanjutnya adalah karantina mandiri dengan menerapkan PHBS dan physical distancing, pemeriksaan ulang pada 10 hari berikutnya. Berarti pemeriksaan kedua rapid test 10 hari berikutnya. Jika hasil pemeriksaan ulang atau pemeriksaan kedua ini positif, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR. Berarti jawabannya ialah yang A. Yang lebih tepat ialah yang A. Soal nomor 10. Kegiatan surveillance terhadap PDP dilakukan selama 14 hari sejak mulai munculnya gejala. Terhadap PDP dilakukan pengambilan spesimen pada hari ke-1 dan ke-2 untuk pemeriksaan RT-PCR. Pengambilan spesimen dilakukan oleh petugas laboratorium setempat yang berkompeten dan berpengalaman baik di Fasiankes atau lokasi pemantauan. Jika tidak tersedia fasilitas pemeriksaan RT-PCR, dilakukan pemeriksaan rapid test. Apabila hasil pemeriksaan rapid test pertama menunjukkan hasil positif, maka tata laksana selanjutnya adalah apabila hasil pemeriksaan rapid test pertama positif, maka tata laksana selanjutnya adalah A. Isolasi di rumah sakit darurat, B. Isolasi di rumah selama 14 hari jika gejala berat, C. Sesuai kondisi ringan, isolasi diri di rumah, sedang, rujuk ke rumah sakit darurat, berat, rujuk ke rumah sakit rujukan, untuk selanjutnya dilakukan rapid test tanpa pemeriksaan RT-PCR. D. Sesuai kondisi ringan, isolasi diri di rumah, sedang, rujuk ke rumah sakit darurat, berat, rujuk ke rumah sakit rujukan. Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR, atau E. Bila gejala ringan ataupun sedang, dapat melakukan aktivitas seperti biasanya di dalam maupun di luar rumah dengan menggunakan masker dan tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Yang paling tepat ialah D. Untuk PDP, jika pemeriksaan rapid test yang pertama menunjukkan hasil positif, maka tata laksana selanjutnya adalah sesuai kondisi bila ringan, isolasi diri di rumah, sedang, rujuk ke rumah sakit darurat, berat, rujuk ke rumah sakit rujukan. Pada kelompok ini juga akan dikonfirmasi dengan pemeriksaan RT-PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut di laboratorium pemeriksa yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR. Itu dia penjelasannya teman-teman untuk tata laksana surveillance terhadap PDP jika hasil rapid testnya yang pertama positif. Jawabannya ialah D. Sekian dulu video pembahasan isu terkini kesehatan tentang COVID-19. Kita akan membahas tentang COVID-19 ini pada video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan teman-teman tetap semangat untuk mempersiapkan diri mengikuti SKB CPNS. Semoga lulus dan jangan lupa berdoa. Salam sehat. See you. Bye-bye.